kepada mereka dan mereka tidak percaya atau tidak mengikutinya, maka tempatnya adalah kesengsaraan yang abadi. Perjalanan jiwa Jilah. Jilah, bagiku engkau dan mereka sama dalam pandanganku. Dunia ini terikat oleh 99 hukum yang sudah aku ceritakan kepadamu. Aku tidak bisa berpihak kepada seseorang atau membenci pihak yang lain. Jilah, di bumi ini setelah aku menghilangkan wujudku dahulu, maka engkaulah seterusnya menjadi representatif dari wujudku yang dekat kepadaku. Walau semua perwujudan makhluk di bumi ini adalah perwujudan dari diriku juga. Jilah, ketahuilah aku berada dalam setiap wujud yang tercipta, walaupun kebanyakan dari mereka tidak menyadari kalau aku berada tidak terpisah dari mereka. Lapisan-lapisan hijab yang membuat mereka seolah-olah terpisah dari kesadaran bersamaku. Kesadaran mereka yang terdiri dari memori baru yang mereka dapat dari kehidupan yang mereka jalani, membentuk ego, kepribadian mereka masing-masing, sampai mereka bisa menyerahkan kesadaran ego mereka kepadaku. Mereka akan terus terpisah kesadaran dariku, dan tanggung jawabmu adalah mengajari mereka, untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana supaya mereka bisa membuka tirai-tirai hijab yang menjadi jarak aku dan kesadaran mereka. Dan ketahuilah, ketika masa itu datang, di mana saat engkau menjelaskan pengetahuan ini kepada mereka, mereka sudah sepenuhnya lupa kepadaku dan tidak tahu siapa dirimu. Hal itu sama saja engkau menjelaskan sesuatu kepada harimau. Salah. Dia akan menerkam dan membunuh dirimu. Jilah, perjalanan beratmu sudah semakin jauh. Engkau harus benar-benar fokus dengan hal-hal itu. Jilah menjawab, "Baiklah Tiada, pengetahuan yang engkau berikan akan aku ingat selalu, dan untuk anakku yang sudah mati ini, bisakah aku menggunakan kekuatan darimu untuk menghidupkan kembali anakku?" Tiada menjawab, Bisa, tetapi engkau harus menebus dengan usia manusiamu. "Maksudmu, bagaimanakah itu wahai Tiada?" Tiada menjawab, Engkau mempunyai usia 1000 tahun, dan berapa tahunkah engkau memberikan usia kehidupan kepada anakmu? Karena hukum keadilanku hanya bisa berbuat sebatas itu. Kalau engkau bersedia dengan persyaratan hukum itu, maka engkau bisa menghidupkan kembali anakmu itu. Jilah menjawab, "Baiklah Tiada, aku menyerahkan 100 tahun umurku kepada anakku." Kemudian Jilah meletakkan tangannya di dada anaknya, seraya berucap, "Wahai jiwa yang terambil, hiduplah kembali sebagaimana kehidupanmu dahulu." Dan seketika itu, anak laki-laki Jilah itu bangun, lukanya juga sembuh. "Bapa," ucapnya terkejut tidak memahami apa yang terjadi. "Hayo kita pulang," ajak Jilah kepada anaknya. Kita beralih kepada Sangkara. Setelah dia lari dari tempat pemukiman Jilah, dia terus berjalan, dan waktu pun berlalu tak terasa sudah 10 tahun dia berjalan tanpa arah. Dan di saat dia berjalan, dia melihat seorang wanita yang sedang mengambil air. Sangkara tidak mengetahui kalau wanita itu adalah ibunya. Setelah kepergian Sangkara dan anjing yang dianggap suaminya, Sri Dewi pergi dari pondoknya dan tinggal di suatu goa di kaki bukit yang tidak beberapa jauh dari sungai. Bumi di waktu itu memiliki iklim yang alami. Udaranya tidak banyak tercemar, dan energi bumi masih sangat kuat, membuat jasad manusia lambat menua, serta usia manusia menjadi panjang. Suara ranting yang terinjak oleh Sangkara terdengar oleh Sri Dewi, dan Sri Dewi menoleh ke arah suara tersebut. Dia melihat seorang pemuda yang tampan mendekatinya, dan Sri Dewi teringat bahwa tidak ada lagi manusia selain anaknya dan anak-anak dari istri Jilah yang lain. Singkat cerita, dari pertemuan itu, Sri Dewi mengajak Sangkara ke dalam goa tempat tinggalnya